Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Humaira, berasal dari Min 15 Banjar kelas 4. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin menceritakan asal mula nama Gunung Mangkon. Diceritakan kembali oleh Henry Artiawan Yudhistira. Diambil dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara. Dari Kalimantan Selatan, kita mulai yuk. Suatu masa di Kalimantan tersebutlah seorang janda yang bernama Mangkon. Ia tinggal bersama kedua anak lelakinya. Anak sulung bernama Taro atau lazimnya orang Dayak setiap memberi nama kepada sang anak pasti memiliki arti. Taro atau berarti dapat dilihat dahulu, sedangkan anak kedua bernama Salikong yang berarti satu harapan. Mereka hidup dengan damai di sebuah kampung. Walaupun seorang perempuan, Mangkon adalah pekerja keras. Setiap hari ia mengerjakan rumah dengan rajin hingga hasilnya melimpah banyak. Saat panen usai datanglah musim diam. Masyarakat menggunakan musim itu dengan bersantai menunggu musim berumah datang. Namun, Mangkon mengisi waktu luangnya itu dengan mencari ikan, berburu untuk menjadi lauk. Kadang, ia juga mengayam tikar purun. Taro adalah anak yang rajin, tetapi ia sering lupa dengan perintah ibunya, sehingga membuat ibunya jengkel. Suatu hari, ibunya hendak mencari ikan bersama beberapa tetangganya. Ia akan mencari ikan di tempat yang agak jauh. Taro, jaga ritme baik-baik, tak lupa memasak nasi, sisakan sepiring nasi untuk ibu, kata Mangkon sebelum berangkat. Setelah Mangkon berangkat, Taro kemudian memandikan adiknya. Setelah itu, ia membawa adiknya ke dalam ayunan dan memukungnya. Setelah adiknya tertidur pulas, ia pergi bermain-main bersama kawanannya. Setelah puas bermain, ia pulang. Dilihatnya adiknya telah bangun. Cepat-cepat diajaknya adiknya bermain. Ia sambil memasak nasi. Setelah nasi masak, disuapinya adiknya dengan sepiring nasi, sehingga adiknya kenyang. Tak lupa ia menyimpan sepiring nasi untuk ibunya. Hari telah senja, Mangkon belum juga pulang. Salikong menangis karena ingin menyusul. Berkali-kali Taro membujuknya, namun Salikong terus menangis. Terpaksalah Taro memberinya makan dengan sepiring nasi yang seharusnya untuk ibunya. Salikong yang merasa kekenyangan pun mengantuk. Kemudian Taro membawanya ke dalam ayunan dan dipukungnya. Pada tengah malam, Mangkon pulang dengan membawa ikan bakut besar. Taro dimintanya menyiangi ikan itu. Mana nasinya, kata Mangkon yang merasa letih dan lapar. Habis dimakan adik, Bu, jawab Taro terbata-bata karena ketakutan. Dengan perasaan kecewa, Mangkon kembali memasak nasi, dan setelah nasi masak, ia kemudian makan. Dan setelah itu ia tertidur. Tak jauh dari tempat itu, Taro terus bekerja memasak ikan bakut besar itu. Sebagian dipais, sebagian direbus manis, dan sebagian dibakar. Esok paginya, Mangkon hendak siap-siap hendak berburu. Taro, ibu hendak berburu. Ikan bakut yang direbus manis dan dibakar boleh kalian makan, namun yang dipais jangan. Dan sisakan sepiring nasi untuk ibu, kata Mangkon sebelum berangkat. Setelah Mangkon berangkat, Taro kemudian membereskan rumah. Setelah itu, ia
makan bersama Salikong. Ikan rebus manis menjadi lauk mereka. Ikan itu begitu sedap hingga habis dalam waktu yang singkat. Salikong yang merasa kekenyangan pun mengantuk. Kemudian dibawa Taro ke dalam ayunan dan setelah itu dipukungnya. Siang harinya, Salikong terbangun dan menjerit-jerit memanggil ibunya. Taro memberinya makan dengan ikan bakar. Selanjutnya, keduanya bermain-main di halaman rumah hingga malam. Salikong tertidur pulas. Taro berjaga-jaga di sampingnya. Saat tengah malam, Mangkon belum juga pulang. Salikong menjerit-jerit memanggil ibunya karena ingin menyusu. Kemudian ia memberinya makan dengan lauk ikan pais yang seharusnya untuk ibunya. Hari hampir pagi, Mangkon pulang dengan membawa ikan bakut besar. Dimintanya Taro menyiangi ikan itu. Taro, masaklah sebagian, sisanya dikeringkan. Mana nasi dan paisnya? Kata Mangkon yang merasa letih dan lapar. Habis dimakan adik, Bu, jawab Taro terbata-bata karena ketakutan. Mendengar jawaban itu, Mangkon sangat kecewa dan marah. Sudahlah, biar ibu mati kelaparan. Tidak pantas anak yang membangkang tinggal bersama ibunya, kata Mangkon meninggalkan Taro. Taro menggendong adiknya dan mengejar ibunya. Keduanya terus berlari. Kedua anaknya itu tertinggal jauh. Salikong menangis karena lapar. Mangkon meninggalkan susu di atas daun. Taro berhenti dan mengambilnya. Setelah itu diberikannya kepada adiknya. Kembali digendong adiknya dan ia kembali mengejar ibunya. Keduanya sampai di tebing kawah gunung berapi. Jangan cari ibu akan meledak bersama gunung berapi ini, kata Mangkon. Terdengar bersamaan dengan letusan itu. Kedua anak itu terus mengejar sehingga Taro terjatuh ke dalam gunung api yang merah menyala. Terdengar letusan beberapa kali. Seiring dengan letusan itu, Salikong dan Taro lenyap. Beberapa saat kemudian, gunung api itu padam dan tidak aktif lagi. Untuk mengenang peristiwa hilangnya Mangkon dan kedua anak lelakinya, kemudian gunung itu diberi nama Gunung Mangkon. Pesan moralnya, jangan membangkang perkataan ibu dan jadilah anak yang berbakti dan jangan membangkang perkataan orang tua sehingga orang tua bisa juga kecewa. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.